Intan Syarif Kasim Riau. Oke, kali ini aku bakal bahas materi yang berjudul Customer Oriented. Kepuasan pelanggan yaitu tanggapan konsumen terhadap evaluasi antara harapan sebelum pembelian dengan kinerja produk yang dirasakan. Dengan demikian, kepuasan pelanggan ditentukan oleh dua variabel kognitif, yaitu harapan pembelian, yaitu keyakinan tentang kinerja produk atau jasa, dengan disconfirmation, yaitu perbedaan antara harapan pembelian dan persepsi dari pasca pembelian. Karena tujuan usaha didirikan adalah untuk memproduksi barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan pelanggan, maka kepuasan pelanggan berkaitan langsung dengan keberhasilan, pemasaran, dan penjualan. Faktor-faktor penentu kepuasan pelanggan. Yang pertama ada product and service feature, yaitu kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa secara signifikan dipengaruhi oleh evaluasi atas fitur produk atau jasa tersebut. Yang kedua, customer emotion, yaitu perasaan atau suasana hati pelanggan juga dapat mempengaruhi persepsi atas kepuasan atas produk dan jasa. Yang ketiga, attribute for service success or failure, yaitu atribut dari jasa dapat mempengaruhi persepsi dari kepuasan. Dengan kata lain, penilaian pelanggan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan tersebut. Yang keempat ada perception of equity or fairness, yaitu keadilan dan kewajaran juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, other consumer, family member, and coworkers, yaitu kepuasan pelanggan dapat pula dipengaruhi oleh orang lain, seperti anggota keluarga dan pelanggan lainnya. Faktor-faktor penentu tingkat kepuasan pelanggan. Yang pertama ada kualitas produk. Kepuasan pelanggan terjadi bila hasil evaluasi pelanggan tersebut menunjukkan bahwa produk yang digunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas layanan. Kepuasan pelanggan terjadi bila mendapatkan layanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkannya. Yang ketiga, emosional. Kepuasan pelanggan terjadi bila memiliki kebanggaan dan keyakinan terhadap produk atau jasa yang digunakan. Yang keempat, ada harga. Kepuasan pelanggan terjadi bila mendapatkan nilai produk atau jasa yang lebih tinggi dengan harga yang relatif murah. Yang kelima, biaya. Kepuasan pelanggan terjadi bila biaya atau waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan produk atau jasa bisa diminimalkan atau tidak ada sama sekali. Bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan pelanggan? Yang pertama dengan sistem keluhan dan saran. Usaha yang berpusat pada pelanggan memberi kemudahan kepada pelanggan tersebut untuk memberi masukan dan keluhan atas layanan yang dirasakan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Survei dilakukan untuk mendapatkan feedback secara langsung dan sekaligus untuk membangun hubungan dengan pelanggannya. Yang ketiga, ghost shopping. Perusahaan menugaskan seseorang untuk berperan sebagai pembeli dan memberikan laporan mengenai kekuatan dan kelemahan usaha maupun pesaing. Yang keempat, analisis konsumen yang hilang. Analisis dilakukan untuk mempelajari mengapa pelanggan lari dan mencari tahu seberapa besar tingkat kehilangan pelanggan tersebut. Yang selanjutnya ada kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan adalah pengetahuan pelanggan tentang produk atau jasa, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan pelanggan diciptakan melalui kejujuran usaha. Pengembangan produk atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus merupakan bentuk kepedulian usaha untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan tersebut. Apa saja manfaat dari kepercayaan pelanggan ini? Yang pertama yaitu menjaga hubungan dengan pelanggan. Kepercayaan yang diberikan pelanggan adalah peluang untuk menjaga hubungan dengan pelanggan yang akan mendatangkan keuntungan transaksi finansial. Yang kedua, meningkatkan keuntungan jangka panjang. Kepercayaan pelanggan akan menyebabkan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. Yang ketiga, mengelola resiko secara bijaksana. Kepercayaan pelanggan memberi kesempatan kepada usaha untuk dapat mengelola resiko usaha dengan bijaksana, karena terhindar dari segala kemungkinan yang menimbulkan kerugian. Apa saja jenis-jenis dari kepercayaan pelanggan? Yang pertama, kepercayaan terhadap atribut produk. Melalui kepercayaan pada atribut produk atau jasa, pelanggan menyatakan apa yang diketahui tentang variasi atribut produk atau jasa tersebut. Yang kedua, kepercayaan terhadap manfaat atribut. Kepercayaan
Kepercayaan terhadap manfaat atribut merupakan persepsi pelanggan tentang seberapa jauh atribut produk atau jasa menghasilkan atau memberikan manfaat. Yang ketiga, kepercayaan terhadap manfaat produk atau jasa. Kepercayaan terhadap manfaat produk atau jasa merupakan persepsi pelanggan tentang seberapa jauh produk atau jasa tersebut memberikan manfaat tertentu. Komponen kepercayaan pelanggan. Yang pertama ada integritas. Integritas adalah kejujuran dan kemampuan usaha untuk menepati janji kepada para pelanggannya. Yang kedua ada benevolence atau kebaikan hati. Kebaikan hati yang dimaksudkan adalah perhatian dan motivasi usaha untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pelanggannya. Yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada predictability, yaitu konsistensi perilaku usaha untuk memberikan kepastian produk yang dijualnya. Kemudian ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan yaitu dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang. Loyalitas pelanggan merupakan wujud kesetiaan pelanggan terhadap usaha, merek usaha, maupun produk atau jasa. Usaha membutuhkan waktu yang lama dan memulai proses pembelian yang terjadi secara berulang-ulang dari pelanggan untuk mendapatkan loyalitas tersebut. Jenis-jenis dari loyalitas pelanggan yang pertama ada tanpa loyalitas. Untuk alasan tertentu, pelanggan tidak mengembangkan loyalitas untuk produk atau jasa tertentu. Yang kedua, loyalitas yang lemah. Loyalitas yang lemah adalah loyalitas pelanggan yang memiliki ketertarikan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi. Yang ketiga, loyalitas tersembunyi. Loyalitas tersembunyi adalah kesetiaan atau ketertarikan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian ulang yang rendah. Yang keempat, loyalitas premium. Loyalitas ini terjadi bila tingkat ketertarikan dingin berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Karakteristik loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu melakukan pembelian ulang secara teratur. Pelanggan melakukan pembelian berkelanjutan terhadap produk atau jasa dan bahkan bersedia mengeluarkan uang tambahan untuk mengubah produk atau jasa tersebut sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, membeli antar lini produk dan jasa. Pelanggan tidak hanya membeli jasa dan produk atau jasa utama, tetapi juga membeli lini dari produk dan jasanya tersebut. Yang ketiga, mereferensikan kepada orang lain. Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut tentang produk atau jasa kepada orang lain. Yang keempat, menunjukkan kekebalan terhadap ketertarikan dari pesaing. Pelanggan menolak untuk menggunakan produk atau jasa alternatif yang ditawarkan oleh para pesaing. Kemudian apa saja sih indikator loyalitas pelanggan? Yang pertama ada repeat purchase atau kesetiaan dalam pembelian produk atau jasa. Yang kedua ada retention atau ketahanan terhadap pengaruh negatif. Yang ketiga ada referrals, yaitu mereferensikan secara total eksistensi usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Jika usaha dapat memberikan layanan yang melebihi harapan pelanggan, pelanggan akan puas sehingga berdampak pada loyalitas terhadap produk atau jasa. Yang kedua, retensi pelanggan. Retensi pelanggan merupakan lamanya hubungan dengan para pelanggan. Yang ketiga, migrasi pelanggan. Perpindahan pelanggan terus terjadi meski pelanggan telah puas dengan produk dan jasa yang telah diberikan dan bahkan dengan program loyalitas yang telah disediakan. Yang keempat ada antusiasme pelanggan. Loyalitas tidak hanya berada dalam pikiran, tetapi menggunakan produk dan jasa mereferensikan dan merekomendasikan pemakaian kepada orang lain, tetapi juga telah menjadi bagian dari diri pelanggan seutuhnya. Nah, itu dia tadi materi yang berjudul Customer Oriented. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.